Oke, we are live. Shalom, selamat datang dan selamat bergabung dalam The Book of Revelation Bible Study bersama saya, Patrick Christie. Brother and sister, saya bukan ahli eskatologi maupun end time scholar, tapi saya rindu untuk membagikan kepada saudara seiman tentang apa yang saya pelajari dan apa yang saya dapatkan selama saya membaca kitab Wahyu ini. Ya, kitab Wahyu yang paling penting adalah ayat yang pertama. Ini adalah fondasi dari pembelajaran kita selama 22 pasal ke depan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kitab Wahyu bukan tentang antikris, bukan tentang 666, bukan tentang microchip, bukan tentang setan, iblis, surga, neraka, tapi yang terutama di sini adalah tentang Tuhan Yesus yang akan kembali untuk kedua kalinya. Maka dari itu kita harus senantiasa siap sedia, berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nah, menurut orang, kitab Wahyu itu susah. Well, it's a yes and a no, tapi it's pretty simple. Dan saya akan membantu kita semua di sini untuk mengerti garis besar atau inti dari kitab Wahyu. Yang saya juga mau membagikan di sini tentang bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak akan ada banyak perdebatan tentang eskatologi, tidak akan ada banyak spekulasi nantinya, tapi saya mau lebih ke arah sana. Nah, yang baca Wahyu semestinya akan menjadi semakin dekat sama Tuhan. That is the main purpose. Bukannya kita makin bingung karena penafsiran-penafsiran dan ilustrasi. Jadi kita akan membuat pembelajaran ini secara singkat. Oke? Ada dua tujuan yang utama. Yang pertama supaya kita itu mengerti dan mempersiapkan diri menuju kepada mempelai yang dewasa, yang kudus, yang intim sama Tuhan. Nah, kita akan belajar lebih lanjut nanti apa yang dimaksud dengan mempelai Kristus. Lalu yang kedua yaitu memampukan kita untuk kembali mengajar, ya, mulai dari lingkungan yang kecil seperti keluarga, lalu teman-teman, kolega, dan bahkan komunitas kita. Nah, ini adalah tugas yang diberikan kepada saya setelah pembelajaran kitab Wahyu saya di 2 tahun lalu. Saya ikut 2 kelas. Dan di akhir kelas itu ada assignment bahwa saya harus kembali mengajar apa yang saya sudah dapatkan, gitu ya. Oke, ada beberapa fun facts. Ada 3 yang saya mau sharingkan. Yang pertama, bahwa kitab Wahyu itu isinya adalah 90% hal-hal yang belum terjadi. Ya, this is something that is not happening yet. Yang kedua, kitab Wahyu digabung dengan kitab lainnya setelah kitab-kitab lain itu dikanonisasi. Nah, kitab Wahyu ini sempat ditolak tadinya sama gereja-gereja dan banyak orang yang tidak setuju. Saya tahu dan saya paham bahwa iblis akan berusaha mencegah orang-orang itu membaca kitab Wahyu. Ya, karena di dalam kitab Wahyu iblis itu akan ditelanjangi, ya. Dan iblis itu nggak mau orang-orang itu tahu tentang kebenaran. Lalu yang ketiga, kitab Wahyu dilihat oleh Rasul Yohanes dan ditulis oleh temannya yaitu Prokorus. Jadi dia nggak nulisnya jadi dia tulisnya itu cuman sekeping-keping aja, ya, karena visionnya dapatnya itu nggak secara kronologis, nggak langsung dikasih sekali terus dari awal sampai akhir, nggak. Itu visionnya itu dia dapatnya lama dan nggak berurutan. Lalu setelah semuanya dikumpulkan, dikirim ke Irene. Nah, dia ini yang menyusun kitab Wahyu seperti yang kita lihat sekarang, ya. Oke. Lalu beberapa hal yang saya mau bagikan di awal sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu tentang versi pengangkatan. Jadi di gereja Kristen ada 3 pemahaman, ya, yang dipercayai. Yang pertama yaitu pre-tribulation atau pre-trib, yaitu dimana mereka percaya bahwa gereja Tuhan diangkat sebelum munculnya antikris. Jadi
umat Tuhan tidak akan mengalami masa sengsara. Lalu yang kedua, mid-tribulation, di mana umat Tuhan akan mengalami separuh dari masa antikris. Nah, masa antikris itu adanya 7 tahun, jadi kita mengalami separuhnya, yaitu 3,5 tahun. Dan yang terakhir, yaitu post-tribulation, di mana kita percaya bahwa kita mengalami sepenuhnya 7 tahun masa antikris. Ya, dan kita akan diangkat nanti setelah masa sengsara 7 tahun ini selesai. Nah, gereja saya dan saya pribadi, saya percaya sama yang pre-tribulation. Ya, kami yakin ada perbedaan antara orang yang benar sama orang yang fasik. Ya, Tuhan nantinya akan menyesah antara yang kambing sama yang domba. Nah, Tuhan itu adil, dan sehingga orang-orang yang hidupnya berjaga-jaga, yang hidupnya takut akan Tuhan, di akhir zaman mereka akan diluputkan dari masa aniaya. Bukan karena takut dianiaya ya kita percaya ini, bukan, karena sekarang pun kita juga sedang melihat penganiayaan itu terjadi kepada orang-orang percaya, terutama kepada orang-orang Kristen. Ya, banyak orang dianiaya dan banyak orang yang sengsara dan bahkan martir bagi Kristus. Nah, seandainya yang terjadi mid-tribulation juga nggak apa-apa. Pasti karunia Tuhan itu akan cukup buat kita apabila kita mesti melalui 3,5 tahun masa penganiayaan. Ketika kita tetap setia, mulai dari sekarang kita baca kitab Wahyu ini, dan kita mau berusaha untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, pasti akan diberikan kekuatan yang lebih pada saat terjadi penganiayaan. But what if the one that is happening is the post-tribulation? Well, saya juga bilang nggak apa-apa. We don't have to debate or argue. Kita nggak harus terpecah belah karena ada 3 pemahaman yang berbeda-beda, 3 doktrin yang berbeda-beda. Karena bagaimanapun juga tujuan kita dikasih kitab Wahyu ini untuk supaya kita berjaga-jaga. So despite whichever that's going to happen, kita udah siap. Ya. Jadi ya, semoga yang terjadi beneran adalah yang pre-trib. Karena alangkah bersyukurnya karena kita akan diluputkan dari mara bahaya dari masa penganiayaan itu yang sangat-sangat mengerikan. Jadi sekali lagi intinya adalah bahwa kitab Wahyu Tuhan Yesus Kristus itu adalah yang terutama, ya. Jadikan itu sebagai prioritas kita selama kita membaca dan mempelajari kitab Wahyu ini. Jangan malah kita khawatir akan apa yang terjadi di masa depan kita, karena apapun yang akan terjadi itu akan ada di bawah kendali Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan yang akan tanggung semua buat kita. Amin. Oke, saya mau kasih tunjuk satu chart ya. Ini adalah peta pengajaran akhir zaman. Yang pertama kita lihat di sini ada masa kini ya. Masa kini ini adalah masa Gentile. Ini masa di mana kita hidup. Disebut juga dengan masa grace period. Nah, ini saya cuman mau bagikan secara garis besarnya aja, tapi kita akan membahas lebih detail 22 pasal ke depan. Jadi kita akan bahas semuanya dari masa kini sampai nanti kita masuk ke dalam kekekalan. Oke. Yang kedua, ini adalah pengangkatan gereja atau disebut juga dengan rapture ya. Nah, ini adalah di mana orang-orang percaya atau orang-orang kudus diangkat bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan, dan umat-umat Tuhan akan diangkat ya, bangkit dalam tubuh kemuliaan. Lalu yang ketiga, kita akan masuk ke dalam masa pemerintahan antikris. Ini adalah 7 tahun masa sengsara ya, di mana berbagai penghukuman Allah akan terjadi di dalam dunia ini. Di sini nanti akan terjadi event 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Ya. Lalu next, ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke atas dunia ini bersama dengan orang-orang kudus dan juga malaikatnya. Nah, penting di sini kita mengetahui sebelum kita bahas lebih lanjut bahwa
ada perbedaan antara kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan rapture, ya. Seringkali banyak orang kebalik-balik gitu pengertiannya. Padahal ini adalah dua event yang berbeda. Ketika orang bilang, wah Tuhan Yesus segera datang loh, itu maksudnya yang rapture, ya. Tuhan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan. Tapi Tuhan Yesus nggak menginjakan kakinya di bumi, lalu establish His kingdom di bumi, enggak. Ya, Tuhan Yesus cuma jemput kita. He will meet us in the middle. Oke. Lalu setelah itu akan diikuti dengan peperangan yang disebut dengan Harmagedon. Ya, di sini runtuhlah kerajaan antikris dan iblis akan dicampakkan dalam jurang maut dan dikunci selama 1000 tahun. Lalu next ada masa milenium. Ini adalah masa 1000 tahun masa damai. Dan di sini kita akan memerintah bersama Yesus Kristus. Dan Tuhan akan memulihkan dunia atau bumi. Nah, nantinya masih akan banyak orang-orang yang belum sepenuhnya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka memilih untuk hidup dalam dosa dan kebebalannya. Sehingga Allah mengizinkan sekali lagi untuk iblis dilepaskan. Nah, ini yang disebut dengan perang Gog dan Magog. Ya, iblis dilemparkan ke dalam hukuman kekal. Nah, setelah itu terjadi penghakiman terakhir atau yang disebut juga dengan pengadilan tahta putih, di mana kambing dan domba akan dipisahkan untuk masuk ke dalam kekekalan, yaitu either surga atau ke dalam lautan api, yaitu neraka bersama si iblis. That is garis besarnya dari apa yang akan kita pelajari dalam kitab Wahyu. Nah, sekarang mari kita memulai Bible Study kitab Wahyu ini dengan sikap hati yang humble, yang siap untuk mendengarkan suara Roh Kudus. So, we are watching for our Lord and Savior Jesus Christ. Seperti yang ada di Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jesus is coming soon, and we have to be watchful. We are not gonna set days because we do not know when that day is. Tapi sangatlah jelas bahwa saatnya sudah semakin dekat. Look all around you, tanda-tandanya sudah sangat-sangat jelas. Nah, sampai sangkakala dibunyikan dan Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, marilah kita hidup memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. The ship is sinking, and there's only one lifeboat, and that is Jesus Christ. Dan inilah yang akan kita pelajari di dalam kitab Wahyu, pasal pertama, Wahyu Yesus Kristus. Oke? Mari kita baca di kitab Wahyu ayat yang pertama sampai yang kedua. Kitab Wahyu pasal pertama ayat yang pertama sampai yang kedua. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Kita akan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maka kita harus selalu siap untuk kejadian yang terbesar itu. Lalu di Wahyu 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kata berbahagia di sini maksudnya adalah untuk orang-orang yang percaya, orang-orang yang akan diangkat. Orang-orang yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya. Dan kata ia di sini sebenarnya adalah jamak, ya. Jadi tidak ditujukan untuk satu orang aja, tapi ditujukan untuk kita semua orang percaya. Berlaku juga untuk seluruh pewahyuan yang ada di Alkitab nanti selama kita membaca kitab Wahyu. Oke? Satu-satunya kitab yang bilang berbahagialah kita yang mendengar, ini adalah kitab Wahyu. Bagi saya ini adalah
ibaratnya surat cinta dari Tuhan buat kita. Kita tuh ibaratnya dikasih teaser trailer tentang apa yang akan terjadi nanti, sehingga teaser ini bisa memberikan kita pengharapan. Sama seperti kita mau melihat film gitu ya. Biasanya beberapa bulan sebelumnya atau even beberapa tahun sebelumnya sudah dikasih teasernya atau trailernya. Nah, isinya apa? Isinya adalah hal-hal yang akan terjadi selama di dalam film tersebut gitu ya. Jadi kita mengerti. Nah, sama halnya dengan kitab Wahyu. Ini adalah teaser tentang apa yang akan terjadi di masa depan, ya. Lalu waktunya sudah dekat. Ini adalah warning buat kita untuk berjaga-jaga. Karena waktunya memang udah sangat dekat. Namun sedekat apa? Well, nobody knows. Bahkan Tuhan Yesus bilang sendiri, hanya Bapa yang tahu. Ya, peringatan ini udah ada dari zaman dulu sebenarnya, tapi kenapa belum terjadi sampai sekarang? Well, sebelum kita bahas hal tersebut lebih lanjut, saya mau kasih tahu saudara bahwa waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Waktu kita di dunia ini dengan waktu yang ada di surga itu berbeda. Nah, saudara tahu tentang teori relativitas? Bahwa misalnya 1 jam di bumi itu adalah 10 jam di Jupiter. E equals mc kuadrat. Energi adalah waktu dan jarak kuadrat, gitu kan ya, kalau dari rumus matematikanya si Einstein. Nah, Tuhan Yesus berbicara dengan waktu di surga di sini ya, bukan waktu bumi. Jadi ketika Tuhan bilang saat itu sudah dekat, He is talking with the time that is in heaven. 1 hari di surga itu ibaratnya 1000 tahun di bumi. Kenapa ibarat? Kenapa saya katakan ibarat? Karena Tuhan itu nggak terikat oleh ruang dan waktu. He is not bound by the earth dimension. Ya, buat Tuhan waktu dan space itu ibaratnya something yang bisa dia swipe. Kayak kita lagi lihat internet di handphone kita gitu ya. We can just swipe it. We can look at the timeline in our Facebook or something. Ya, jadi perspektif kita dengan perspektif Tuhan itu berbeda karena Tuhan tidak terikat oleh dimensi yang ada di dunia ini. Ya, dimensi kita itu adalah dimensi yang ketiga. Sedangkan dimensi Tuhan adalah dimensi ilahi. Kita nggak tahu dia ada di maybe the 6th dimension. So we have a totally different perspective with Him. Jadi kita nggak akan tahu waktunya. Tuhan akan datang seperti pencuri. Dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 8-10. Nah, nantinya Tuhan akan pisahkan antara orang benar dan orang yang fasik. Antara domba dan yang kambing. Pemisahnya itu apa? Apa yang membedakan? Hidup di dalam firman Allah. Yang membaca, yang mendengar, dan yang menuruti firman Allah dan melakukannya. Jadi marilah kita baca firman, jangan sampai bolong-bolong supaya kita tuh siap. Supaya kita itu bertumbuh dalam firman. Bukan cuma sebagai pembaca atau pendengar, tapi juga sebagai pelaku firman. Amin. Next, di Wahyu 1 ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, fun fact di sini di kitab-kitab lain nggak pernah ditulis kata dari Yohanes. Cuman di kitab ini aja dari Yohanes. Lalu Asia Kecil ya adanya di Turki kalau sekarang. Nah, wahyu ini ditujukan kepada ke-7 jemaat. 7 jemaat ini dimulai oleh penginjilan Paulus di Efesus ya. Asia Kecil ini nggak gede tempatnya, besarnya paling cuma 100 km radiusnya. Dan ke-7 jemaat di sini melambangkan kesempurnaan Roh Kudus. Kok cuma 7 gereja di Asia Kecil, kan banyak gereja-gereja di tempat lain gitu. Nah, ini sebenarnya adalah representasi gereja di dalam tubuh Kristus. Ya, nggak semua gereja itu sah.
tapi ini adalah gereja lokal yang mewakili pada saat itu. Lalu kita lihat di Wahyu 1 ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari orang-orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya. Nah, maksud ayat ini, Yesus adalah yang pertama kali bangkit di dalam tubuh kemuliaan. Nah, kalau dulu kita baca di kisahnya Lazarus, dia memang bangkit, tapi dia bangkitnya dalam tubuh fisik manusia, gitu. Tetapi Tuhan Yesus bangkit sebagai tubuh yang baru. Dia ada di dalam tubuh kemuliaan. Ya, memang tubuh kemuliaan Tuhan ini berupa fisik. Sama seperti tubuh kita, nyata gitu ya. Tetapi tubuh kemuliaan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi dia tidak merasakan lapar, tidak merasakan sakit, ya. Lalu apakah Allah kita sama dengan Allah-Allah agama lain? Well, no. Beda gitu ya. Allah kita adalah Yesus. Ini fundamental sekali perbedaannya. Kalau di agama lain, Yesus ini dianggapnya sebagai nabi. Tapi buat kita, Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Ya, tapi walaupun kita punya perbedaan ini, kita juga tetap punya persamaan, ya. Bahwa sebagai sesama manusia, kita punya hati nurani, kita punya perasaan, kita punya akal budi, dan lain-lain. We are the same as a human race. Jadi, walaupun kita berbeda agama, tetap marilah kita saling mengasihi, saling menolong, walaupun kita berbeda kepercayaan. Oke? Lalu kita lanjut ke Wahyu 1 ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, pesan Tuhan bahwa kehidupan kekal sudah dimulai di dunia. Dan ini akan menjadi lebih nyata ketika kita sudah meninggal nanti. Ayat ini mengingatkan kita untuk hidup tidak suam-suam kuku. Ya, kita nggak perlu punya posisi di gereja, kita nggak perlu punya title ya di gereja. Setiap kita punya bagian yang penting kok di dalam kerajaan Tuhan. Ya, kita tuh sebagai satu tubuh Kristus. Jadi nggak semuanya harus jadi kepala, nggak semuanya harus jadi tangan, jadi kaki. Kepala kalau nggak ada kaki juga kita nggak bisa jalan, ya kan? Kita punya kaki tapi nggak punya tangan juga nggak bisa kerja, gitu kan? Jadi kita harus saling mentoleransi, kita harus saling respect satu sama lain, karena kita punya andil dan peranan yang berbeda-beda di dalam kerajaan Tuhan. Tapi yang penting kita tetap harus menjadi imam bagi sesama kita. Kita menjadi berkat, menjadi garam ya buat sesama kita. Nah, marilah kita bertanggung jawab sebagai teladan. Ya. Buat Tuhan itu kita semua adalah imam. Imam di sini bukan berarti pendeta atau secara formal ya. Yang dimaksud imam itu bahwa Allah itu melihat hati kita. Ya. Nggak perlu kita menjadi pendeta, nggak perlu kita punya title sarjana teologi ya untuk menjadi imam. Ya, maka mulai dari hari ini, mari kita siapkan hati kita supaya kita bisa dipakai Tuhan. Amin. Lanjut ke ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia dan mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Tema dari seluruh dari kitab Wahyu yang ada di ayat ini yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang sifatnya itu global. Ya, jadi nanti nggak cuma orang percaya aja yang akan melihat, namun juga the non-believers, orang-orang yang nggak percaya. Ini adalah event worldwide yang terjadi di seluruh dunia. Nah, ini yang menjadi perbedaan sama rapture. Kalau rapture itu sifatnya tersembunyi, gitu ya. Jadi cuman believers aja yang tahu. Mungkin orang-orang yang nggak believers gitu, mereka berpikir bahwa wah ini adalah
alien abduction gitu. Ya, udah banyak sekali film-film Hollywood tentang alien abduction dan mereka akan mungkin berpikir seperti itu. Sudah dikondisikan seperti itu melalui film-film, melalui teori-teori konspirasi, dan nanti menjelang akhir zaman akan semakin intens perdebatan tentang UFO ini. Dan ketika terjadi rapture, mereka akan percaya bahwa ini adalah perbuatan alien, seperti itu. Tapi kita orang percaya, kita udah tahu karena kita udah baca duluan di kitab Wahyu. Amin. Oke. Lalu dari dulu juga udah banyak spekulasi tentang waktu kedatangan Tuhan, ya. Namun kenyataannya nggak pernah benar. Kenapa Tuhan nggak pernah kasih tanggalnya? Kira-kira saudara tahu kenapa? Bayangin kalau Tuhan kasih tanggalnya, kasih deadline, maka akan terjadi chaos, saudara, akan menjadi kekacauan di mana-mana. Orang-orang itu akan melayani dan mengikuti Tuhan itu secara nggak tulus. Mereka bakal ongkang-ongkang kaki aja sampai nanti saatnya datang gitu. Seperti jemaat di Tesalonika yang nggak mau kerja. Makanya Paulus marah pada saat itu. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam paradoks atau perdebatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, dia akan datang seperti pencuri. Jangan Tuhan Yesus saja bilang cuman Bapa yang tahu. Karena itu bukan tujuan Tuhan. Juga jangan malah berdebat tentang antikris, lalu menuduh si A, negara si B, ya, sampai kita offend mereka. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan malah kita menjadi batu sandungan. Padahal Wahyu itu membicarakan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bukan hal-hal itu, ya. Walaupun memang hal-hal itu memang ada gitu, akan menjadi tanda-tanda di dalam pembahasan kitab Wahyu. Ya, ujung-ujungnya apa? Kita malah menjadi takut dan penuh kekhawatiran gitu kan. Penuh dengan kecurigaan gitu. Wah, jangan-jangan negara ini nih. Jangan-jangan si A ini antikris, jangan-jangan si itu, si B gitu kan. Tapi buat orang percaya, kita harusnya excited akan kedatangan Tuhan Yesus ini. Ya, jangan sampai kita membaca kitab Wahyu itu malah takut dan serem. Walaupun memang yang kita baca nanti ke depan akan ada hal-hal yang mengerikan, menyeramkan. Tapi jangan khawatir bahwa itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Ada di bawah kontrolnya Tuhan Yesus. Ya, this is our expectation for us to learn, yaitu adalah kedatangan Kristusnya. Karena dalam peristiwa tersebut kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi penekanan kita adalah bagaimana kita menyikapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Di Titus 2 ayat 11-13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang yang dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. So, apakah kita sudah siap menjadi mempelai Kristus? Apakah kalau besok terjadi pengangkatan, Anda akan diangkat? Di Wahyu 1-8 disebutkan, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Nah, Alfa dan Omega ini adalah huruf Greek pertama dan terakhir. Tadi saya sebutkan bahwa Tuhan itu nggak terikat oleh ruang dan waktu. Buat Tuhan, waktu itu bisa diakses secara fisik mungkin ya. It's something that he can climb on or he can swipe through gitu. Dan dia sudah melihat yang di awal, dia sudah melihat yang sedang terjadi dan yang akan datang. Oke, next kita baca dari Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus.
Nah, umur Yohanes ketika itu sekitar 90 tahun. Pada saat itu Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. He's being exiled. Diasingkan pada masa tuanya. Karena apa? Karena dia nggak mau mematuhi peraturan untuk menyembah Kaisar Roma, yaitu Kaisar Domitian waktu itu. Nah, hukumannya pada saat itu either dia dibunuh atau dibuang. Dan dia memilih untuk dibuang ke pulau kecil di barat daya dari Efesus, namanya Pulau Patmos. Nah, Yohanes ini adalah seorang saksi yang setia. Jadi mari kita pelajari teladan dari Yohanes ini untuk bersaksi, menjadi saksi bagi dunia. Ya, kalau sekarang aja kita udah gak mau bersaksi, udah susah disuruh bersaksi, apalagi nanti di masa antikris atau di masa tribulasi, udah nggak mungkin untuk kita bisa bersaksi. Kalaupun mungkin kita akan dibunuh. Makanya mari kita manfaatkan waktu kita yang ada ini, yang berharga ini dengan sebaik-baiknya. Oke, next di Wahyu 1 ayat 10-11. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, gereja-gereja ini adalah gereja yang mewakili tubuh Kristus. Ya, mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah gambaran gereja di akhir zaman. Satu kesamaan dari gereja-gereja Tuhan ini adalah bahwa nggak satu pun dari gereja ini sempurna. Ya, gereja itu nggak ada yang sempurna. Maka nggak perlu saudara itu gonta-ganti gereja, karena dimanapun nggak akan ada gereja yang sempurna, gitu ya. Tapi ada satu hal yang pasti. Semua gereja adalah mempelai Tuhan, dan Tuhan itu mengasihi mempelainya. Setidak sempurnanya gereja kita, marilah kita tetap bertumbuh setia di dalam gereja lokal kita. Memberkati pemimpin-pemimpin kita. Saling menyempurnakan dan saling mensupport, saling membantu mengerjakan visi Allah. Ya, karena kita itu adalah satu tempel, kita adalah satu tubuh Kristus. Marilah kita menjadi mempelai yang siap untuk diangkat Tuhan. Alrighty. Going to the next verse, Wahyu 1, 12-16. Saya bacakan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, yang wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Lalu ayat 17-18, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, siapakah anak manusia yang disebutkan di sini? Ada yang tahu? Betul sekali. Ya, anak manusia yang disebutkan di sini adalah Yesus Kristus. Lalu, ya di sini ada banyak sekali ilustrasinya, ya. Penglihatan si Yohanes ini
Mungkin untuk beberapa orang ini sangat-sangat disturbing karena nggak sesuai dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Tapi saya akan coba jelaskan. Yang pertama, anak manusia tadi adalah Yesus Kristus. 7 kaki dian dari emas ini berbicara tentang jemaat-jemaat Tuhan atau gereja-gereja lokal. Lalu jubah panjang ini melambangkan royalty. Ya, he is king above all kings, he is lord above all lords. Lalu dada berlilitkan ikat pinggang emas, ini adalah lambang imam besar kita. Ya, imam besar kalau di zaman dulu itu mirip-mirip seperti itu, pakai ikat pinggang emas. Cuman bedanya ini adalah pakaian surgawi, gitu ya. Lalu kepala dan rambut putih ini melambangkan hikmat yang luar biasa. Ya, hikmat ini kita bisa dapatkan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Lalu mata nyala api. Ini melambangkan penghukumannya. It shows his justice. Dan kaki tembaga ini melambangkan keilahian Yesus. Yesus adalah Allah. Ya. Dan Allah itu adalah ilahi. Lalu kaki tembaga melambangkan keilahian Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Lalu pedang bermata dua. Ini melambangkan firman Tuhan yang sangat berkuasa. Oke, kita selalu membayangkan Yesus seperti apa yang dijabarkan di dalam kitab Perjanjian Baru. Di mana kita melihat kehidupan Tuhan Yesus selama 30 tahun kurang lebih dia ada di dunia ini. Tapi di sini kita melihat sosok Tuhan Yesus yang sesungguhnya, saudara. Sosok yang sesungguhnya di dalam tubuh kemuliaan. Sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan ada sampai kekekalan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan cuma sosok yang selama 30 tahun hidupnya diceritakan di dalam Injil, yang mati menebus dosa kita di atas kayu salib dan dibangkitkan kembali. There is more to him. Ada sosok Tuhan Yesus yang kita belum pernah lihat sebelumnya. Ini adalah sosok kemuliaan yang perlu kita bayangkan sebagai Tuhan Yesus. Ya, bukan sosoknya sebagai bayi yang blameless dan yang sosok Tuhan Yesus selama dia di dalam masa inkarnasinya sebagai manusia. Nah, tapi penampakan Tuhan Yesus sekarang tuh udah bukan seperti itu lagi. Walaupun memang masih nampak seperti anak manusia, ya. Even kita masih bisa lihat ada lubang pakunya di tangannya. Tetapi sebenarnya dari dulu image Tuhan itu seperti ini. Hanya saja dia meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya dia jadi manusia. Udah kita nggak bisa lihat lagi kemuliaannya seperti yang diceritakan di sini. Nah, kenapa saya mau menekankan hal ini? Supaya kita itu nggak lancang sama Tuhan, nggak merintah-merintah Tuhan gitu. Padahal dia itu adalah raja, dia adalah Allah yang punya otoritas, yang punya kuasa. Dia adalah raja dari atas segala raja. Gitu ya. Lalu next di ayat 19-20 saya bacakan. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang dan yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah, ini adalah tanggung jawab bagi para pemimpin rohani yang memberitakan Injil Wahyu. Malaikat atau yang disebut dengan angelos in Greek dalam bahasa Yunani, ini adalah utusan, yaitu pembawa berita. Nah, 7 malaikat ini adalah pemimpin ketujuh jemaat. So, jadi marilah kita sekali lagi fokus kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kristus yang mewahyukan kitab ini kepada kita. Kristus yang penuh dengan kemuliaannya dan keluar biasaannya.
Dan ini yang harus kita ajarkan kembali, saudara. Jadi jangan fokus sama antikrisnya, ya. Kita nggak perlu lagi berdebat kanan kiri, lalu berspekulasi, adanya juga nanti berantem gitu kan. That is not what he wants us to do. Ya, hal-hal tersebut nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan Kristus di akhir zaman. Oke, kita sudah selesai membahas kitab Wahyu di pasal yang pertama. Saya mau kasih homework buat saudara-saudari sekalian, yaitu untuk baca pasal 2-3 yang akan kita bahas nanti di second meeting kita ya, di bulan Juli tanggal 17 hari Sabtu. Oke? Nanti kita akan belajar tentang ketujuh gereja Tuhan. Kita akan mempelajari bahwa gereja itu akan ada yang ditegur, gereja itu akan ada yang dipuji, lalu ada juga yang diperingatkan bahwa gereja-gereja ini nggak ada yang sempurna gitu ya. Nah, kira-kira siapakah gereja-gereja tersebut di zaman modern ini? Nanti kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, sekian dan Tuhan Yesus memberkati.